Ikhwan dan akhwat, silakan tarik nafas. Tahan pelan-pelan. Lepas juga pelan-pelan. Ya. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan para asatidzah, para ikhwas kalian, saudaraku seiman sesurga. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep ini. Gua kalau bilang cakep tuh yang kompak ngapa? Takut bohong. Saya husnudzan. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittikhadi wat ta'awun wa nahana an tafarruq wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Ikhwati fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qauli ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naskuru ilallah azza wa jal alladzi qad ata'ana rahmatan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadzal bait Sayhuna Firsanova la'ala sahibul bait wa ahluhu yubarikullah fi kuluna insyaallah. Sanian syukran jazilan ila raisil jalasah. Masih ingat raisil jalasah. Alladzi qad a'tani fursatan waqtan dhaiqan insyaallah. Ikhwani fillah, saya sangat bersyukur sekali, uhibbukum fillah, sangat bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan dengan insyaallah hamba-hamba Allah yang akan menjadi penghuni surga. Amin. Ya, Masya Allah. Saudara kusiman, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak
Dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayak ini kurang kompak nih aminnya ini. Perlu diulangi sekali lagi nih. Ya. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ikhwati fillah, sehat semua ya? Amin. Ibadahnya lancar? Amin. Ya, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Baik, jadi saya nggak ngasih tausiah ini. Para asatid yang dari Ma'had sudah mempersiapkan materi tausiahnya, jadi saya ingin berbagi ini aja lah. Saya kasih judul jadi menjadi muslim mukmin yang CKM. Ya, jadi judulnya menjadi muslim mukmin yang CKM. Ya. Jangan cangkem lo ya. bukan Cikampek juga lo ya. Bukan Cikampek juga lo ya. Kenapa? Karena ini menarik sekali menurut saya ya. Jadi muslim mukmin yang CKM ini landasannya jelas akurat baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. C-nya yang dimaksud adalah yaitu cerdas. Kalau dari hadis Nabi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang tahu akan kekurangan, kesalahan, kelemahan dosanya. Dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian, akhirat. Dalam riwayat yang lain, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat Allah dan mengingat kematian, kemudian yakin seyakinnya dengan kematian itu dia persiapkan dengan bekal yang terbaik. C-nya cerdas. K-nya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Di sini Rasul sudah membagi. Hidup itu pilihan. Mau tumbuh atau layu. Mau bangkit atau sakit. Mau susah atau bahagia. Mau begitu-gitu saja atau berubah tergantung diri kita. Dengan tentunya minta pertolongan kekuatan kepada Allah. Ya. Siapa yang dia ingin bahagia ya harus dengan bermujahadah. Qala mahfudat man jada wajada. Ya. Man saro ala darbi wasala. Tadi katanya favoritnya. Dan itu yang masih diingat itu salah satunya. Favorit beneran. Tapi ada juga khairul kalami maqala wadalah itu insyaallah. Baik ya, jadi menjadi mukmin yang kuat. C-nya cerdas, K-nya kuat. Hari ini kita nggak kuat. Hari ini kita lemah sekali. Ya, bukan hanya lemah tapi lemah sekali. Ya. Kemudian AM-nya. Cerdas, kuat, M-nya apa kira-kira? Mantap. Mantap. Masya Allah, jawabannya baik sekali, tapi mohon ampun bukan itu yang dimaksud. Iya. Pas nih. Pas M-nya. Iya. Anda boleh mencoba lagi maksudnya. Pas M-nya. Udah kenceng loh. Masya Allah. Cerdas oleh harus. Ya, kuatnya juga harus. Nah, M-nya ini. Ayo pura-pura mikir jangan terlalu lama. Ya. Tapi masna menurut Bang Retno ini lain. Maksudnya masna sini adalah hasanah di dunia wal akhirah.
Itu maksudnya. Jadi M-nya apa ini kira-kira? Mantul. Enggak, ini masalahnya. Nah, masalahnya gini, yang bisa jawab dengan benar nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Astagfirullah. Gimana Bang Firsan, kayaknya pura-pura mikirnya jangan terlalu lama juga loh. Ya. Sama dia. Wah. Sama berarti. Jadi cerdas, kuat dan khairnas anfa'uhum linnas. Manfaatnya ada. Kalau tidak manfaat itu apa? Rugi kita ini. Ya, baik ya. Bicara cerdas itu kita belajarnya dari Rasulullah. Mana yang menurut antum yang paling menarik kita bisa ambil Rasulullah dengan menunjukkan kecerdasannya yang kaitannya dengan intelektual dan spiritualnya betul-betul dicontohkan untuk kita umatnya ini. Ini kaitannya juga dengan dakwah, kaitannya dengan membina umat dan juga kaitannya dengan kebaikan Islam, perjuangan Islam selalu dikaitkan dengan hal ini tadi. Kekuatan intelektual dan spiritual yang kaitannya dengan kecerdasan. Waalaikumsalam. Ya, akhirnya datang juga. Masalah. Siap ya? Siap. Ya. Jadi kecerdasan Rasulullah saya pelajari dari kesimpulan peristiwa yaitu peletakan Hajar Aswad. Itu betul-betul kalau kita hayati ya, kisah itu siratul luar biasa sekali. Diawali dari Rasulullah sendiri sudah memiliki nama yang baik, gelar Al-Amin ya, sampai tidak ada yang meragukan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun pada akhirnya nanti juga ditolak. Tapi itu kan nanti sisi yang lain. Ketika Rasulullah SAW memenangkan untuk meletakkan batu Hajar Aswad, itulah yang paling menarik menurut saya. Kenapa? Karena pada saat itu kafilah-kafilah Quraisy itu yang 10 atau 12 kafilah itu sangat pesimis. Mereka berpikirnya, nah Muhammad pastilah Bani Hasyim lah, pasti kaum Quraisy lah. Tapi mereka sangat terkejut ketika Rasulullah meminta, cobalah kalian semua mendekat. Begitu mendekat, peganglah kain ini semua. Dan semua di situ tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang dijatuhkan, tidak ada yang dihinakan. Dan semuanya merasa bersalah. Ya, semua merasa terangkat, semua merasa terpandang, dan semua merasa dihargai dan dihormati oleh Rasulullah. Dan mestinya seorang dai memang begitu. Puncaknya setelah memegang, kemudian Rasulullah coba enggak langsung meletakkan batu Hajar Aswad tersebut, tetapi Rasulullah meminta izin. Padahal sebenarnya enggak perlu minta izin. Apakah kalian ikhlas? Apakah kalian rela jika aku yang meletakkan ini? Tentu Muhammad, memang kau yang pantas. Semuanya enggak ada yang menolak itu. Sampai akhirnya diletakkan, diangkat bareng, diletakkan oleh Rasulullah Hajar Aswad. Ini memang butuh kecerdasan ya untuk menyadarkan orang. Kadang-kadang ya kalau kita terbawa emosi, terbawa sukuisme, ya fanatisme yang buta, akhirnya kita nggak akan ketemukan yaitu dalam kebaikan yang banyak. Ya, makanya ayolah kita menjadi seorang muslim mukmin yang cerdas. Salah satu cerdasnya seorang santri, bagaimana yang diamalkan pasti dengan landasan ilmu yang kuat, dalilnya dasarnya kuat. Hari ini mohon maaf ya, kita nggak sebut ya kelompok ini kelompok itu, tetapi kita harus membuka mata. Kenapa mereka kok mudah diterima orang doktrinnya, padahal belum tentu juga benar. Karena memang ilmiahnya kuat, dalilnya kuat, dasarnya kuat. Ya, kalau kita hanya kola koil lah, musibah juga nanti. Nah ini kecerdasan. Ayolah kita menjadi seorang muslim mukmin yang cerdas. Tapi cerdas kita adalah yaitu seperti kata Imam Syafi'i. Ternyata cerdas itu kalau terpenuhi 3 unsur. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, dalam hatimu. Karena siapa yang dia menjadikan akhirat di dalam qalbunya, di dalam hatinya, pasti hidup dan kehidupannya diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberi kecukupan yang banyak, baik itu urusan dunia maupun urusan ibadah dan akhiratnya. Amin gitu nggak Pak? Amin. Lama banget sih, nggak harus apa-apain dulu, masya Allah. Ya diresik dulu. Ngaji nih kalau kayak gitu. Masya Allah. Bingung gitu.
Ya Allah, ya Allah. Apa yang kedua Ustaz? Itu ya. Pesona. Masya Allah. Sampai lupa tuh. Nah, jadi kalau gitu saya jawabnya apa? Kalau Bang Nova, Bang Firsan bilang, saya jawabnya es beliau gula batu. Yes lah kalau begitu. Kita terakhir dulu ketemu di sini, terus ketemu lagi ya seperti dalam ungkapan itu udah berapa tahun ini? Tahun lalu. Ya, jadi seperti ungkapan itu di mana ada pertemuan maka akan ada Makan-makan. pertemuan kembali. Insya Allah. Ya, jadi ayo menjadi muslim mukmin yang cerdas, berjiwa akhirat, berjiwa ibadah ke depan. Seorang muslim mukmin yang cerdas itu nggak akan bicara tentang yang lalu-lalu, yang jelek-jelek, paling yang buruk. Kalau kita mengingat masa lalu itu hanya untuk memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik next time-nya. Kalau nggak rugi kita, buang energi. Ya. Maka yang buruk-buruk, yang lalu-lalu, yang nggak baik itu tutup buku. Bengkulu, Semarang. Ya. Dulu, sekarang. Dan yang penting juga jangan ada dusta. Itu Masya Allah. Nah, kecerdasan kaitannya dengan intelektual dan spiritual kita. Juga kaitannya kecerdasan itu di sini pelajaran yang Rasul berikan bagaimana kekuatan hablum minallah dan hablum minannas kita. Gelimpang kita. Kalau hanya kita kaitannya sibuk dengan ibadah kita tetapi nggak peduli kiri kanan kita. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, sahabat Bigdan bin Al-Aswad atau sahabat, lupa nama sahabat itu, bertanya, "Ya Rasulullah, dzulni." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Ajarkan kepadaku ya Rasul. Satu amalan yang dengan amalan itu Allah menjadikan Allah cinta dan manusia menyukai. Masya Allah. Jadi keliru ada ungkapan, udah yang penting Allah meridhai kita. Gak usah pedulikan manusia. Keliru itu. Buktinya ada hadis Nabi yang menanyakan seperti ini tadi sahabat. Ya Rasul, ajarkan kepada kami satu amalan yang dengan amalan itu Allah mencintai aku, mencintai kita, dan manusia menyukai. Yang antaranya adalah zuhud terhadap dunia. Kata Fudhal bin Iyad, barang siapa yang betul-betul fokus kehidupannya untuk ibadah dan akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Lupa lagi. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i kalau dikaitkan dengan kecerdasan, 3 hal ini harus terpenuhi. Ya, barang siapa yang dia menjadikan akhirat dalam kalbunya, hatinya, maka Allah akan berikan kebaikan, keberkahan dan kecukupan ya, semua urusan dunia sampai akhirat. Yang kedua adalah dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Panjenengan punya motor, punya mobil, punya rumah, punya mobil baru, alhamdulillah. Ya, senang dengan mobil itu boleh-boleh aja. Tapi hanya sampai batas garasi, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Cakep. Pada lupa semua. Saya nggak bilang amin deh dia. Nggak cukup Pak soalnya. Tapi ada pertanyaan, kenapa sih kok kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa ini? Kenapa kok kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ada satu ungkapan, kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhe. Cakep begitu. Bisa lari undangan. Ya? Bisa ke India. Iya. Jadi kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhe. Dunia itu memang indah, tapi ingat dia bisa menghancurkan dirimu. Tapi siapa yang dia menjadikan dunia sebatas genggaman tangannya, dia akan betul-betul yaitu diberi kemudahan dan manfaat. Karena bicara harta itu hanya ada 3 kan. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita gunakan untuk ibadah, kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Kalau kaitannya dengan zakat infak sedekah itu kan catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Kan begitu. Daripada sedikit nggak ikhlas, ya lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit najis tau. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ya jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu.
Jadi ternyata kecerdasan itu kaitannya dengan tadi. Kalau menurut Imam Syafi'i kalau dikaitkan tadi itu cerdas. Tapi kalau Rasulullah contohkan tadi kekuatan intelektual spiritualnya hablum minallah dan hablum minannasnya juga oke. Kan orang yang berhasil seperti ini. Ya, intelektualnya kuat tapi hablum spiritualnya tidak kuat juga masalah. Maksudnya hablum minallah dan hablum minannas. Ayo ikhwan dan akhwat, ayo kita bangun kembali, kita introspeksi kembali. Selama ini kita jangan-jangan hanya nafsi-nafsi. Kita belum bersama-sama memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Ya. Sebenarnya kekuatan kita cukup ada kalau kita itu seperti lidi yang bersatu. Tapi kalau lidi berpencar-pencar, 1000 sejuta lidi juga tidak ada kekuatan, tidak banyak manfaat yang bisa diberikan. Ya, kecerdasan ini juga kita tularkan ya untuk diri kita, keluarga kita, dan tentunya juga ya karena kita ada di kaitan dengan al-mu'min ya adik-adik kita. Jadi ada baiknya mohon maaf para asatidz yang dari Ma'had mungkin bisa memberikan hal-hal yang positif, berita-berita yang menarik untuk memotivasi adik-adik kelas khususnya, yaitu tentang ya kegiatan-kegiatan positif yang sudah dicapai kakak-kakak kelas ini. Ya, mungkin baik mengenai pendidikannya ya, bukan pamer gelar ya maksudnya, tapi pendidikannya, capaiannya, bahkan memberikan faedah manfaatnya. Ini betul-betul baik sekali. Jadi ketika nanti antum di Jakarta itu temu ini. Nah, itu disambungkan seperti ini. Kesannya sementara ini kan enggak. Ya sudah. Nafsi. Ya, tadi. Anamin al-mu'min mah. Oh, jangan gimana. Oh aja gitu. Oh. Nah, mungkin dari kakak kelas bisa membantu. Nah, kalau dulu jangan kenceng-kenceng. Ya. Tapi anak di komplek anak itu ya sampai hari itu nggak banyak ngerti kalau anak dari al-mu'min. Itu berarti juga ya. Oh enggak, tapi mereka ngerti yang penting manfaatnya. Karena yang terpenting itu bukan yang sempurna, tapi yang di masyarakat berguna. Ya. Yang penting itu di masyarakat itu bukan yang terbaik, tapi bisa memberikan yang baik. Itu aja. Ya. Karena seorang muslim mukmin itu nggak usah muluk-muluk lah. Kita fokus dengan 2 saja ikhwan akhwat. Ya. Ya. Apa fokus kita? Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Udah cukup itu. Udah nggak usah lagi. Amin. Ulang. Yang penting kita di dunia ini fokus dengan 2 hal saja. Di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Nah, itu tadi ya. Berpiring dan Ya. Jadi ya cerdas, kuat. Nah, kekuatan kita ini kalau kita mengambil tafsir syarah dari hadis Nabi al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Masyaallah, dasar loh itu. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuatul iman. Kita saja dalam masalah iman masih ada yang masalah ini. Mohon maaf Pak Haji Ismail, aku nak tanya, ya. Iman yang benar itu yang gimana? Wah, gue nggak ngerti. Jangan gitu, nggak boleh pura-pura nggak ngerti. Ini harus jawab ini. Ini hadiahnya umroh bayar sendiri ini masalahnya. Umrah nyicil. Nah, kita sering bicara iman, ternyata masya Allah ketika ditanya imanul haq yang gimana? Jangan tanya iman yang mana. Ya ini maafan ya, Anda nggak menggurui kita. Ayo mengingatkan kembali. Kita ingatnya iman yang keriting rambutnya. Karena iman yang hak ini akan menjadi kokohnya kekuatan di pribadi seorang muslimah dan kekuatannya para mujahid pejuang. Apalagi kita kan punya jelas gen pejuangan ya. Artinya bukan hanya slogan aja, memang betul-betul pejuang yang gimana? Yang malam harinya betul-betul qiyamul lail ya, mencucurkan air mata dengan merasa salah dosa dan butuh pertolongan kekuatan pada Allah, yang siangnya adalah bagaikan singa yang betul-betul ya, itu memang harus kita dengar. Ya. Satu pertanyaan, ngapunten Yai. Imanul haq, iman yang benar itu yang gimana? Belum tahu. Kalau belum tahunya kok jawabnya kalem banget sih. Udah belum tahu nggak merasa bersalah lagi. Astagfirullahaladzim. Apaan. Soalnya lama di hotel itu. Masya Allah. Iman saya. Wah, ini beliau ini luar biasa loh ya. Di hayat itu nggak tanggung-tanggung manggil saya gitu. Antum datang Ustaz, kasih pencerahan itu. Ustaz.
Ya alhamdulillah saya anak seneng gitu. Masya Allah. Tapi Mbak Adin akal ya, Mbak ada khurut jami'an kolak. Kalau udah bebas sih nanti kita makannya bebas katanya gitu. Anak mafhum lah itu. Jadi kuatul iman ini harus kita miliki. Nggak bisa nggak. Hidup ini nggak lama ikhwan akhwat. Ya. Kalau sahabat Mu'ad bin Jabal kita belajar, beliau meninggal pada usia 32 atau 34 tahun. Tapi julukannya adalah penghulunya ulama dunia dan akhirat. Kita juga perlu belajar sirah bagaimana ya Rasulullah menunjuk ahli bahasa, ahli politik, ya, ahli diplomasi, ahli strategi. Sebenarnya di kita ada kok. Pelajaran-pelajaran juga diberikan kok. Hanya karena kita nggak disatukan lagi. Makanya mohon maaf kumpul-kumpul kita ini harus memberikan faedah yang banyak. Ya, catatan-catatan yang betul-betul. Apa yang harus kita lakukan? Apa targetnya? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita temuin siapa? Perlu itu. Ya. Dan kita harus punya apa itu harus ada. Sebab hidup yang nggak terprogram, yang nggak akan maksimal. Pola sukses itu kan ada 1, 2, 3 terus. Ya. Tapi kalau enggak, nah macam mana gitu? Begitu-gitu saja kan? Ya. Afwan, kalau bicara imanul haq kan jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, azulm, asyirku. Tapi dengan penjelasan, iman yang benar itu adalah yang terbebas dari unsur kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Pastikan betul-betul kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran sifat buruk ini lepas dari diri kita. Kalau enggak berat betul. Apalagi eranya sekarang ini zamannya zaman fitnah. Ya. Baik ya. Kuatul iman. Kuatul ibadah. Ibadah kita coba ayo kita tengok kembali. Yang wajib dan sunnahnya bagaimana. Jangan pernah tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Seperti halnya kisah seorang selama 40 tahun di zaman Nabi Musa. Ya saking baiknya tak tampak sedikit pun keburukannya. Orang memuji menyanjungnya dia ada ahli surga. Tapi ternyata yaitu dalam pandangan Allah tidak ada nilai kebaikan. Kan ngeri kalau seperti itu. Ayo jangan sampai kita tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Pastikan teliti dalam ibadah itu dengan 2 hal ya. Ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Ayo kita belajar lagi, kita baca lagi ya. Jangan-jangan sudah banyak kita lupakan ini ya. Belajar dari orang-orang yang salih, belajar daripada kitab-kitab hadis Nabi. Mohon maaf Afan kalau saya boleh bertanya. Ikhwan dan akhwat sampai hari ini kira-kira sudah hafal berapa puluh hadis atau berapa ratus hadis? Apakah karena kesibukan itu kemudian kita, wah anda bukan ustaz, bukan masalah ustaz, nggak ustaz. Ya. Tapi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kan begitu. Antum cinta kepada Nabi, cinta. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Banyak sholawat kepada Nabi. Afan mau tanya antum, ya. Satu pertanyaan, antum bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Bisa. Nah ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allah bisa. Lalu jawabnya kapan? Sholawat Nabi? Takbir? Tahlil? Tasbih? Sholawat Nabi? Nah gitu dong. Bisa sholawat Nabi? Bisa. Terus kapan jawabmu? Afan ya. Cakep. Ini sentuhan aja ini. Nah iya. Tetapi ternyata sholawat Nabi yang benar kalau ditanya juga panjang juga. Afan. Sholawat Nabi yang benar itu yang gimana? Allah. Gimana Pak Rahman? Kan panjang. Baik gimana? Allah. Ini tajwidnya lulus nggak nih? Gimana Pak Rahman? Sholawat Nabi yang benar gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, sholawat Ibrahim ya. Bang Fatul Falak boleh langsung jawab. Sholawat Nabi yang benar yang gimana? Ya kayak tadi. Yang kayak tadi gitu.
Jawabnya yang kayak tadi tuh. Ada yang lain? Salawat Nabi yang benar gimana? Ya kayak tadi itu. Afwan, kalau saya tanya salawat Nabi yang benar, antum jawab seperti itu, saya nggak tanya lafadznya. Yang antum jawab tadi kan lafadznya. Anda nggak tanya gimana lafadz salawat Nabi. Kalau saya tanya gimana lafadz salawat Nabi, antum akan jawab Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tapi yang Anda tanya salawat Nabi yang benar yang bagaimana? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Berapa banyak orang yang sholawat Nabi tetapi nggak kadang kalau sholawat Nabinya benar pasti hatinya akan lembut, pasti akan menjadi orang yang dermawan, pasti orang yang memiliki akhlakul karimah, ya, dan tidak punya sifat kibir, hasad, iri dan dendam. Kalau sholawat Nabinya benar, nah, makanya saya tanya sholawat Nabi yang benar yang bagaimana? Bari, gerip anggrek, mawar, melati, cempaka, mau jawab? Jadi kalau sholawat Nabi yang lafadznya ya betul tadi. Tapi kan Anda nggak tanya lafadznya. Gimana Bang Muhammad ini? Ya. Onde mandela iku. Tajali ada orang Hawa ini kok. Jadi ketika Masya Allah. Jadi mestinya ketika sholawat Nabi yang benar, ketika kita menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu sambil rasakan, bayangkan, ikuti. Oh Nabi itu lembut, Nabi itu bijak, Nabi itu dermawan, Nabi itu nggak kasar, Nabi itu dermawan, Nabi itu semangat ibadah. Itu yang menjadikan lembutnya hati kita. Kan nggak mungkin antum naik kendaraan Allahumma sholli ala Muhammad, pecicilannya nggak mungkin gitu. Kan nggak begitu. Allah alam. Ini spill-spillnya aja ya. Masya Allah. Jadi mukmin yang kuat itu jelas imannya harus benar. Benar itu harus terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kita nggak usah orang lain, fokus dengan diri kita. Jangan-jangan nih masih ada nih sifat-sifat kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Ini yang menjadikan diri kita nggak berkembang di hadapan Allah, nggak mulia di hadapan Allah, bermasalah kehidupan kita, bermasalah perjuangan kita. Kalau 3 unsur ini, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran tadi. Ya. Kemudian yaitu kuatul ibadah, ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ya, kalau guru kita Syekh Ustaz Abdul Manaf sering mengingatkan kepada kita tentang qiyamul lail, qiraatil Quran, ya. Kemudian saum dan ibadah-ibadah yang sunnah yang lain. Coba kita hayati, kita menikmati nggak selama ini dalam ibadah? Jangan-jangan mohon maaf ya Afan ya, ibadah kita selama ini hanya formalitas. Gimana kita sudah bertahun-tahun, sudah seusia sekian, kita tidak menikmati ini. Ini masalah ini. Sedangkan Nabi mengatakan salasun man kuna fi wajada halawatal iman, ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahum. Ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Kita jarang ketemu. Afwan, benarkah kita tiap hari mendoakan teman, sahabat, saudara kita, guru-guru kita? Karena doa yang gaib benar, doa yang dasar yang diterima oleh Allah. Satu amalan yang mudah, gampang bisa kita lakukan kapan di mana saja, berpahala besar, mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita doa untuk nafsi, ya adalah. Bagaimana kita ingat dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, dan seterusnya. Kuatul mal, ya kuatul mal ya kuat harta. Qarun itu dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Sombongnya Qarun karena apa? Sombongnya Qarun karena apa? Jangan bilang karena kaya. Satu kesalahan fatal ketika mengatakan Qarun itu sombong karena kaya. Keliru sekali. Muslim mukmin harus kaya. Diawali dari kaya hati. Ya. Para ulama menjelaskan muslim yang kaya dia bersyukur lebih afdal, lebih utama ketimbang miskin yang sabar. Ya. Miskin yang sabar, mohon maaf, hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, enggak lebih dari itu. Tapi mukmin yang kaya, yang dermawan bisa banyak memberikan kebaikan, manfaat yang banyak. Untuk dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, perjuangan, ya, untuk dakwah, untuk kemenangan Islam. Qarun dilaknat oleh Allah bukan karena kayanya, tapi karena sombongnya. Sombongnya di mana? Bukan karena kayanya, tapi mengatakan ini kudapatkan karena dari jerih payahku. Enggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu kesombongannya. Jadi kalau kita ya niatkan, saya pernah menegur teman. Assalamualaikum salam. Akhi, antum lagi apa? Anak ini lagi Ustaz, lagi goreng chicken ini.
Ya, dia lah lagi ya dia gitu. Dia jualin ya Kentucky itu ya. Karena lagi goreng. Terus kira mau ngomong ikan tadi. Lihat saya. Kenapa antum rasa? Goreng gurame. Nah, Ana bilangnya chicken aja ya gitu. Walaupun maksudnya ya. Ana lagi goreng chicken ini. Ya ini saat lagi apa? Ngumpul apa? Lagi cari suap nasi katanya. Istighfar antum. Istighfar antum. Antum udah berapa tahun antum jual Kentucky chicken ini? Udah 3-4 tahun. Berkembang enggak? Ya gini-gini aja saat ya. Alhamdulillah cukup. Antum keliru itu. Kata-kata antum adalah kata-kata kufur itu. Loh kok bisa saatnya? Kenapa antum udah bilang, alhamdulillah anak lagi goreng chicken, nyiapan untuk haji dan umroh. Biar sedekah yang banyak. Begitu mestinya. Seorang muslim mukmin itu harus punya visi misi dan ucapan-ucapan yang optimis. Ya. Ya. Ucapan yang optimis ya. Jadi kalau macam kita enggak berkembang. Konsepnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Apalagi hadis qudsi jelaskan ana inda dzani abdi bi. Ya. Aku akan berikut sangat dugaan hamba. Hambanya pesimis kok. Watul mal. Jangan apakah kita lupa dalam satu ayat jelaskan gini. Barang siapa yang dia mencari nafkah rezeki diniatkan betul-betul untuk ibadah dan dia perhatikan halal dan haramnya. Barang siapa yang dia cari nafkah rezeki diniatkan untuk ibadah, perhatikan halal-halalnya selain untuk diri dan keluarganya, dia pikirkan untuk memberi, membantu, menolong fakir, miskin, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan limpahkan rezeki pada orang tersebut. Amin. Ulangi yang tadi. Janda miskin. Janda miskin. Barang siapa yang dia mencari nafkah rezekinya betul-betul untuk ibadah, dia perhatikan halal dan haramnya selain untuk diri dan keluarganya, dia juga pikirkan betul-betul untuk diberikan untuk fakir, miskin, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan limpahkan rezeki pada dirinya. Janda miskin muda. Bisa kasih tambah-tambah lah. Ini kan ngomong gini kan nggak ada istrinya di sini. Afwan soal. Jangan kau sakit istrimu. Ya. Buat yang akhwat ya, menerima takdir Allah itu lebih utama gitu loh. Makanya akhwat antum nanti kalau punya anak gadis, kalau cari mantu yang 3T. Ya, ya, akhwat nanti ikhwan juga begitu. Kalau antum punya anak gadis, cari ya. Kalau cari mantu yang 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. 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 Gitu. Oh, cari. Harus optimis itu. Ya, baik ya. Carinya di mana? Nantilah. Kalau untuk anak Ikhwan, Ya. Ya anak ikhwan gitu. 3C. Ya, pikirkan sendirilah. Baiknya, jadi kuatul mal ini harus ayo. Kita ini kadang-kadang salah membata memikirkan ini. Allah kasih rezeki anak segini enggak. Kita yang membatasi rezeki Allah kalau gitu. Rezekinya Allah itu tidak terbatas. Kita masih diberi kekuatan, kemampuan, tapi kita sudah menyerah. Orang yang gagal kan orang yang menyerah sebelum dia bertanding. Ya, orang yang belum memaksimalkan ya apa yang Allah berikan pada dirinya. Wassalam. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya datang juga. Insyaallah. Akhir ya. Jadi kuatul mal, kuatul jasadiyah, fisiknya juga harus kuat. Ya. Jangan sampai kita menjadi muslim mukmin yang dhaif, yang lemah fisiknya. Lemah fisiknya itu sakit-sakitan. Ya. Iyalah. Nah, kemudian juga kuat istimaiyah. Nah, ini kuatul istimaiyah ini kita ini juga kurang. Ya. Kuatul istimaiyah artinya apa? Bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Jadinya kemudian adalah khairun nas anfa'um linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat. Mohon maaf, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita tinggal di satu tempat, tetangga kiri tangan kanan kita ternyata tidak merasakan kebaikan manfaat dari diri kita. Muslim mukmin yang baik itu kan yang selamat dari lidahnya dan ucapannya. Muslim yang baik itu juga yang mulia akhlaknya. Muslim mukmin yang baik itu juga adalah ya yang peduli dengan yang lainnya. Jadi ini sekilas saja. Ayo ikhwan dan akhwat, mari kita minta kepada Allah kekuatan pertolongan agar kita bisa menjadi seorang muslim mukmin yang cerdas, kuat dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Amin.
Baik, sebagai kenang-kenangan dari saya karena sudah waktunya, saya ingin berikan satu doa. Doa ini insya Allah manakala dilazimkan, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi oleh Allah insya Allah. Amin. Boleh ikutin saya, insya Allah 2 kali hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan buat kita bersama. Kemudian ada kata kenang-kenangan dari saya. Kata pengingat lah begitu. Jadi seorang muslim mukmin, seorang muslim muslimah, seorang muslim mukmin yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Itu kata Ustadz Akhlis, berarti bukan hadis. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung iran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.